Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Marta Panggabean dengan NIM B1B1222019. Dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Biriansa, SIP, MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi. Sebelum saya menjelaskan apa itu siklus pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari APBD. APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun, anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun oleh kepala daerah, dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Yang pertama yaitu anggaran daerah adalah rencana keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Menurut Undang-Undang Nomor 32, proses penyusunan anggaran tahun 2004 melibatkan eksekutif yang dimaksud yaitu pemerintahan daerah dan legislatif yaitu DPRD, yang dimana kedua belah pihak bertemu melalui panitia anggaran. Selanjutnya ada 5 siklus APBD. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua penyusunan, ketiga penetapan, keempat pelaksanaan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah yang merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 32, proses penyusunan anggaran 2004 melibatkan eksekutif dan legislatif, yang dimana kedua belah pihak bertemu melalui panitia anggaran. Yang kedua, perencanaan pengelola keuangan daerah. Yang pertama yaitu RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan membuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Selanjutnya, RKPD, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya, KUA atau Kebijakan Umum APBD, yaitu dokumen yang disusun oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan menjadi prioritas pemerintah dalam jangka panjang, yaitu biasanya untuk 1 tahun anggaran. Dalam KUA terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Yang kelima, PEPAS,
yaitu dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. PEPAS menjadi panduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan dan pengesahan APBD. PEPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang dapat berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain. Keenam, RKA, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Selanjutnya, SKPD, yaitu suatu pedoman untuk menyusun rancangan kerja anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD. Dan yang terakhir, APBD, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah memberitahu kepada semua kepala satuan kerja daerah agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Selanjutnya yaitu penatausahaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu bendahara penerimaan. Bendahara penerima bertugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran dan melaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua, bendahara pengeluaran, yaitu bertugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan. Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai
efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.